Sahabat, buku dapat membuat kita keliling dunia tanpa mengayunkan satu langkah kaki pun. Karena begitu banyak peristiwa dunia yang sudah direkam dalam buku, begitu banyak sejarah yang sudah dituliskan di dalam buku. Dengan membaca buku, kita pun membaca dunia walaupun tidak melangkah kemana-mana. Ini kutipan untuk mengantar percakapan kita, obrolan hati pena ke-67, webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Kali ini yang menjadi tema adalah Satu Pena Awards dan kebangkitan dunia kepenulisan Indonesia dengan pembicaranya sahabat kita Anwar Putra Bayu. Saya memperdalam tema ini, mencoba menukik kepada momen-momen sejarah di awal-awal sekali ketika penulis memberi pengaruhnya, ketika buku-buku mulai memberikan efek kepada masyarakat luas dengan judul Efek Buku dan Satu Pena Award. Maka kita mulai dengan slide ini. Inilah momen yang paling jauh dalam sejarah ketika kita bisa melihat betapa bedanya dunia ketika buku-buku bisa hadir secara luas sekali. Maka perlu kita bedakan peradaban sebelum datangnya mesin percetakan dan peradaban setelah datangnya mesin percetakan. Itu adalah abad 15 dengan tokoh utamanya Johannes Gutenberg. Ialah yang menemukan mesin cetak. Akibatnya dengan mesin cetak ini buku-buku bisa dilipat gandakan secara cepat dan banyak sekali, sehingga buku-buku bisa beredar luas sekali, dinikmati oleh orang banyak. Apa bedanya? Kita lihat bedanya. Inilah era sebelum datangnya era mesin cetak. Saat itu bisa kita bayangkan ketika masyarakat tanpa ada buku-buku, mereka hidup dalam satu komunitas yang terisolasi. Informasi sangat terbatas, mereka hanya mendengar aneka berita, aneka pengetahuan yang beredar, yang itu juga dari keluarganya, dari tetangganya, praktis hampir tak ada yang baru. Akibatnya masyarakat berjalan berubah sangat pelan sekali. Apapun yang datang pada mereka datang dari mulut ke mulut, yang umumnya juga berita yang itu-itu saja. Sumber pengetahuan jika pun ada di masyarakat itu umumnya dikuasai oleh para pendeta lokal ataupun para ulama lokal, dan mereka pula lah yang menyampaikan informasi itu kepada komunitas itu. Kadang-kadang mereka mendengar berita dari nun jauh di sana, dari daerah lain. Tapi di era ini begitu susah pula mereka membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Segala hal berbentuk lisan dan majoriti umumnya itu rumor-rumor saja. Masyarakat tak bisa membaca, tak bisa menulis karena memang juga tak ada kebutuhan itu, karena buku-buku memang belum beredar di masyarakat luas. Sebelum era percetakan, bisa kita bayangkan umumnya manusia itu mati dan hidup bahkan tanpa pernah menyentuh satu buku pun, karena memang buku saat itu hanya bisa ditulis tangan, jikapun ia dilipat gandakan,
ia kembali hanya ditulis tangan lagi dalam waktu yang lama sekali dan membuka kemungkinan human error. Karena ketika ditulis tangan, maka dengan sendirinya berbeda jika ia dicetak yang standar. Memang ada penyair saat itu, ada intelektual saat itu, selalu ada orang-orang di setiap zaman yang mempunyai informasi lebih, tapi sekali lagi tanpa ada buku yang beredar yang luas, kemampuan mereka pun juga terbatas pada kapasitas memori mereka sendiri. Karena itu pula pertumbuhan pengetahuan ketika buku-buku belum beredar luas sangatlah lambat. Dan kemudian datanglah itu mesin cetak buku yang dapat mencetak buku secara cepat dan banyak. Buku kemudian mengantarkan informasi cepat sekali, seluas yang bisa dicapai oleh buku itu, dan dunia pun berubah. Ini era ketika datangnya Gutenberg. Pertama kali dalam sejarah kita melihat mesin cetak ini digunakan pertama-tama untuk mencetak sebanyak-banyaknya Bible, sebanyak-banyaknya Injil. Injillah yang menjadi dokumen pertama yang disentuh oleh mesin cetak saat itu, karena memang di era itu di Eropa tempat ditemukannya mesin cetak, Injillah yang menjadi bacaan utama. Namun itu pun sudah mendatangkan perbedaan yang luas sekali. Pelan-pelan masyarakat luas bisa membaca Bible, membaca Injil dengan mata mereka sendiri. Karena selama ini umumnya mereka mendengar Bible hanya mendengarnya dari tafsir dan orasi para pendeta lokal di wilayah masing-masing. Dan kita lihat kemudian ketika datang mesin cetak ini, luar biasa efeknya. Dalam waktu 50 tahun muncul sekitar 1.000 toko cetak buku di 200 kota Eropa. Dalam 50 tahun sudah begitu luas cakupannya, dan juga sejarah mencatat di sini selama 50 tahun itu sudah sempat tercetak 10 juta kopi buku yang beredar. Dunia sudah berubah, pengetahuan tidak lagi hanya tersentralisasi di kepala para ulama-ulama dan pendeta lokal, tapi melalui buku-buku itu cepat sekali informasi beredar. Dan kemudian karena teknologi makin maju, buku pun kemudian bertambah murah, dan buku tak lagi hanya ada di perpustakaan, di gedung-gedung yang elitis, gereja atau bangunan kerajaan yang begitu terisolasi. Nah, buku pun semakin banyak beredar, dimiliki oleh masyarakat. Apa efek yang paling penting di sini? Efeknya adalah pikiran yang liberal dan kritis semakin cepat dan mudah menyebar ke masyarakat lewat buku. Selama ini informasi bersirkulasi, diseleksi oleh para pemuka agama lokal, tapi melalui buku informasi menyebar tak lagi dikontrol oleh para ulama lokal ataupun oleh para pendeta lokal ataupun oleh pemimpin lokal. Nah, ini contoh yang pertama dalam sejarah bahwa buku pertama yang paling kritis yang beredar luas itu adalah buku yang dikarang oleh Kopernikus. Saat itu ia mengatakan bahwa pusat dunia bukan di bumi, tapi di matahari. Bukan matahari mengitari bumi, bumilah yang mengitari matahari. Inilah yang dicatat dalam sejarah, buku pertama yang begitu kuat, yang berbeda dengan mainstream. Ini benar-benar saat itu melawan ajaran gereja. Padahal di era itu, gereja begitu sakral, gereja dianggap ini wakil kebenaran Tuhan di muka bumi. Tapi datanglah Kopernikus yang mengatakan sebaliknya, dan melalui medium buku pikirannya cepat menyebar. Jika tanpa buku saat itu, paling jauh Kopernikus bisa menyampaikan pikirannya kepada lingkaran yang kecil saja,
Tapi melalui buku, karena bukunya beredar luas sekali, pikirannya bisa menyebar ke banyak tempat, dan orang bisa melihat pikirannya seasli-aslinya. Tanpa buku, semua komunikasi hanya oral dan acap kali, terjadi distorsi di sana. Tapi dengan buku, orang mendapatkan pikiran seasli-aslinya Kopernikus sebagaimana tercatat di buku itu. Nah, perkembangan berikutnya setelah Kopernikus adalah Martin Luther. Ini di tahun 1517. Sekarang kita mengenal banyak sekali penulis bestseller, tapi dalam sejarah Martin Luther adalah penulis bestseller pertama di dunia. Karena ia hadir, ia hidup ketika mesin cetak itu belum lama ditemukan, sehingga dialah yang dianggap sebagai penulis bestseller pertama di dunia. Ini yang ia tulis, 95 tesis, 95 tesis, buku yang begitu kontroversial, pernyataan tertulis yang begitu kontroversial, dan cepat sekali menyebar ke seluruh Eropa. Apalagi saat itu buku ini menyerang Paus dan agama Katolik. Ini yang kita lihat dalam sejarah. Di tahun 1517 sampai 1520, dalam waktu 3 tahun saja, ratusan ribu kopi tulisan Martin Luther itu menyebar dan itu mengkritik gereja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ada kritik begitu luas sekali, dan ini hanya dimungkinkan karena buku yang menyebar, yang sudah di luar kontrol para ulama dan pendeta lokal saat itu. Ini apa yang dikritik oleh Martin Luther saat itu? Martin Luther mengkritik korupsi ajaran agama di gereja, terutama tradisi saat itu. Ada tradisi para penganut diharuskan membayar uang ke gereja untuk menebus dosa. Jadi dosa bisa ditebus dengan memberikan bayaran, bahkan juga dengan iming-iming bahwa dengan bayaran ini kita pun lebih dijamin masuk surga. Ya. Martin juga mengkritik keras sekali, bahkan Paus, tokoh yang disucikan saat itu, ia menolak Paus sebagai hatu-hatunya interpretator yang benar dari kitab suci. Karena itu pula Martin Luther termasuk orang-orang yang pertama yang menerjemahkan Injil dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, dan ini disebar luas sekali ke masyarakat. Dan ia katakan, inilah buku suci itu, kau baca sendiri buku suci itu dengan matamu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dan jangan mau takluk dengan interpretasi bahkan Paus sekalipun. Jadi kita lihat bagaimana buku yang menyebar sudah bisa membantu pikiran-pikiran untuk berbeda dari mainstream. Tulisan Martin Luther melahirkan gerakan reformasi dan satu agama yang berbeda. Ada agama Katolik, kemudian ada agama Protestan, dan inilah gerakan pertama yang dicatat, efek buku yang menyebar luas sekali. Sekarang kita tahu banyak sekali pengaruh buku, tapi dalam sejarah buku pertama yang begitu luas menyebar dan mempengaruhi kesadaran baru itu dimulai oleh Martin Luther. Setelah Martin Luther datanglah era di mana buku mulai mengubah mindset masyarakat, buku mulai mengubah peradaban. Medium buku memudahkan informasi alternatif itu menyebar luas sekali di luar kontrol para penguasa lokal, baik penguasa kekuasaan politik ataupun penguasa agama. Kita berikan beberapa contoh buku-buku besar yang populer di zamannya yang mengubah mindset itu. Pertama adalah buku dari Charles Darwin, The Origin of Species. Tiba-tiba publik dikejutkan dengan satu informasi yang kuat sekali, dan makin lama makin kuat lagi informasi ini, bahwa makhluk hidup tidak diciptakan dari alam gaib, tapi ia berevolusi, dan manusia itu
berasal dari hewan lain. Ini minta ampun kontroversialnya, namun karena semua ini ditulis dalam buku dan buku ini menyebar, semua bisa membaca ini, semua bisa menilai ini, pro kontra memang terjadi. Ini juga buku lainnya yang juga berpengaruh dalam sejarah, ditulis oleh Immanuel Kant, Groundwork for Metaphysics of Morals. Juga di sini Kant mengatakan bahwa sesuatu itu baik bukan karena ia dinyatakan oleh wahyu, tapi ini hasil olah rasional yang berlaku secara universal. Maka semua kebaikan itu haruslah kebaikan yang bisa berlaku secara universal, bukan karena menurut agama tertentu ia baik, menurut agama tertentu ia buruk, dan semuanya itu lebih melalui olahan dari rasional manusia. Juga buku-buku Newton misalnya juga minta ampun berpengaruh dalam sejarah. Contoh di sini adalah buku yang ia karang, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Ini buku yang menurut Newton bahwa alam ini memiliki hukumnya sendiri, regulasi sendiri, keteraturan sendiri yang dapat diteliti dan tak ada intervensi gaib di sana. Semuanya semata-mata mekanisme yang bisa kita pelajari. Juga informasi ini melawan mainstream dan ia pun menyebar cepat sekali karena buku. Juga buku ini dari Adam Smith untuk ekonomi. Adam Smith pun menyentak kita mengatakan bahwa perdagangan bebas, pasar bebas, bahkan kepentingan pribadi, self-interest itu dalam jangka panjangnya menguntungkan masyarakat secara menyeluruh. Selama ini orang berpikir self-interest itu akan celaka, membuat masyarakat menjadi berkeping-keping, menjadi jatuh ke lembah. Tapi Adam Smith dengan begitu canggih dan begitu kuat analisanya menunjukkan bahwa self-interest di balik pasar bebas itulah ujungnya akan saling mengoreksi dan masyarakat akan diuntungkan secara menyeluruh. Lagi-lagi pikiran yang di luar mainstream ini menyebar ke begitu banyak masyarakat melalui buku-buku yang dicetak luas sekali. Tak hanya buku-buku ilmiah, bahkan buku-buku sastra pun begitu besar efeknya. Di sini ada buku Uncle Tom's Cabin dikarang oleh Harriet Beecher Stowe. Ia pun menggambarkan kepada kita, kepada para pembacanya, betapa budak kulit hitam yang selama ini dijadikan manusia kelas 2, ternyata mereka pun juga punya kapasitas moral, mereka pun juga punya keteguhan moral dan juga kemampuan berbuat baik yang sama dengan para kulit putih ya. Dan buku ini ikut menumbuhkan semangat anti perbudakan. Kita melihat di sini betapa besar efek buku-buku, betapa besar ia mengubah mindset manusia. Karena itulah kita memberi apresiasi seluas-luasnya kepada para penulis buku-buku besar ini yang sudah mengubah peradaban. Maka satu pena meneruskan tradisi itu, yaitu tradisi yang menghargai para penulis yang berdedikasi, karena melalui mereka lah dilahirkan buku-buku yang begitu kuat. Satu pena pun kemudian membuat satu pena award yang akan kita selenggarakan setiap tahun. Setiap tahun kita memberi apresiasi kepada mereka yang berdedikasi menulis buku-buku yang mempengaruhi kesadaran kita. Di tahun ini satu pena award 2022 untuk non-fiksi kita berikan kepada sahabat kita Musda Mulia, karena ia menuliskan buku yang kuat sekali, Emansipasi Wanita Melalui Tafsir Agama Secara Modern. Ini ada yang salah teks di sini, bukan Musdah Mulia tapi Musdah Mulia tanpa huruf H. Kita ucapkan selamat kepada Musdah Mulia atas dedikasinya membuat buku yang mempengaruhi pikiran kita, menunjukkan bahwa dalam tafsir agama secara modern, emansipasi wanita di dunia muslim pun terjadi.
Juga Hantu Pena Award memberikan penghargaan kepada Eka Budianta untuk buku fiksi, dedikasi dia di dunia sastra, dan juga selama ini ia pun ikut menumbuhkan para penulis muda. Itulah tradisi para penulis buku yang akan terus kita lanjutkan, karena tadi seperti dikatakan di awal bahwa para penulis buku inilah yang bisa membuka kesadaran kita sehingga kita bisa memahami dunia tanpa melangkahkan kaki kita sekecil apapun, akibat begitu banyaknya dan semakin banyaknya informasi yang dituliskan oleh para penulis di dalam buku-buku itu. Salam.